Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak hari ini? Nah, hari ini kan ada beberapa siswa yang tidak bisa ikut pelajaran secara luring dikarenakan harus mengikuti vaksin. Nah, hari ini Bu Ovi akan mengirimkan video supaya teman-teman yang sekarang lagi vaksin atau misalnya berhalangan hadir bisa eh, mendengarkan pelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6 ya, subtema 3, pembelajaran ke-6. Ini udah pembelajaran yang terakhir. Nah, hari ini kita akan membahas tentang permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat kita, terkhusus Indonesia. Oke, permasalahan sosial. Waktu itu kita udah membahas bahwa permasalahan sosial yang kita hadapi itu adalah apa? Sampah. Itu adalah yang paling umum. Nah, itu bisa teman-teman lihat di halaman 175 ya. Nah, oke, sampah itu bisa berbentuk apa aja? Apapun. Ya, misalnya barangkal itu kan bahasa Sunda ya. Nah, itu sampah-sampah bekas pembangunan. Terus ada yang namanya sampah pabrik ya. Nah, sampah-sampah pabrik ini biasanya kayak pabrik tekstil itu biasanya menyebabkan pencemaran lingkungan karena terkadang cairan yang dibuang ke sungai atau limbah-limbah yang dibuang ke tanah itu tidak diolah kembali. Jadi itu merugikan masyarakat yang ada di sekitar, tidak hanya manusianya tapi hewan-hewan serta tumbuhan dan ekosistem yang ada di sekitar pabrik tersebut. Nah, ternyata permasalahan sosial kita juga ada yang berkaitan dengan fasilitas umum. Nah, apa itu fasilitas umum? Fasilitas umum ini yang kita pakai bersama-sama. Nah, misalnya apa? Misalnya kayak kalau fasilitas pendidikan, misalnya bangku, meja, kursi, papan tulis ya, seperti itu. Nah, itu merupakan fasilitas umum yang kita pakai gitu ya. Nah, tapi ada beberapa orang yang tidak menjaga fasilitas itu ya, fasilitas itu dengan cara apa? Mencoret, ada yang ngegesek-gesekin pakai penggaris, akhirnya apa? Meja atau kursinya sompel-sompel kayak seperti itu ya. Nah, itu berdampak nggak bagi orang lain? Tentu saja berdampak ya, berdampak sekali pada orang lain karena kita menghambat seseorang untuk bisa menggunakan fasilitas umum tersebut. Misalkan kita anak kelas 5 nih ya, karena teman-teman udah kelas 5, teman-teman anak kelas 5 nih misalkan. Nah, teman-teman mejanya dicoret-coret pakai tip X ya, terus taplak mejanya dikopel-kopel sampai udah lepas kayak gitu ya, terus di baut-baut mejanya udah pada lepas. Nah, jadi ketika itu diturunkan ya, misalkan teman-teman udah naik ke kelas 6, kemudian anak yang kelas 4 sekarang itu naik ke kelas 5, akhirnya kan dapat barang peninggalan kakak kelasnya, otomatis apa yang mereka pakai sudah tidak layak pakai. Karena apa? Kita yang di awal memakai itu tidak menjaganya, seperti itu. Nah, terus ada juga yang namanya fasilitas umum rumah sakit ya, seperti ranjang kayak gitu ya, kemudian tiang infusan seperti itu, kemudian lobi tempat tunggu, kursi dan sebagainya. Nah, itu fasilitas umum ketika kita sedang di rumah sakit seperti itu. Nah, apabila itu rusak ya karena kejahilan seseorang atau misalnya kurang dirawat oleh pihak rumah sakitnya, akhirnya apa? Menghambat pasien lain untuk menggunakannya, seperti itu. Apalagi kalau misalkan kan Bu, dana bisa turun tuh dari pemerintah. Iya bisa, tapi kalau misalkan itu telat turun, seperti apa? Masa orang lain harus pakai fasilitas yang jelek dulu karena pihak rumah sakitnya, entah kita pihak pasiennya tidak menjaga barang tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, yang paling ini banget itu tidak menjaga fasilitas umum ya, seperti di halte ya, trotoar itu fasilitas umum ya. Nah, contoh kecilnya itu trotoar ya. Trotoar kita lihat kenyataannya bahwa trotoar itu haknya pejalan kaki ya.
bukan haknya pedagang kaki lima. Tapi yang prakteknya kita lihat trotoar itu sudah jadi apa? Barengan, ya. Pedagang kaki lima jualan, kita ikut jalan, ya. Kemudian pengendara motor ikut pakai trotoar hanya untuk apa? Hanya untuk memotong jalan. Nah, itu kan sudah tidak dipakai sesuai fungsinya. Karena apa? Trotoar itu hanya untuk pejalan kaki, ya, bukan untuk berdagang, bukan untuk sebagai apa? Jalan pintas pada lalu lintas. Nah, seperti itu. Nah, itu permasalahan yang masih terjadi di masyarakat kita. Nah, seperti itu ya. Oke. Banyak sekali misal itu juga termasuk dalam hal tidak disiplin, ya, dalam menggunakan fasilitas umum. Nah, misalnya fasilitas umum seperti halte bus. Nah, halte bus ini itu kan hak kita, ya, untuk menunggu di situ. Tapi ada beberapa orang yang pakai buat tidur, ya. Terus fasilitasnya tidak dijaga dengan apa? Dengan cara kencing sembarangan, buang sampah sembarangan. Bagaimana? Ya, bagaimana kita mau nyaman untuk menggunakan fasilitas umum sedangkan karena salah satu oknum membuat kita nggak nyaman, kayak gitu ya. Nah, jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang penyebab ketidaknyamanan untuk menggunakan fasilitas umum seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita bakalan masuk ke mana? Kita bakalan masuk ke gambar cerita. Kalian tahu kan gambar cerita? Nah, gambar cerita ini adalah gambar yang menceritakan sebuah peristiwa, ya, yang menunjukkan kegiatan masyarakat, hewan, atau dalam suatu peristiwa seperti itu. Nah, pasti teman-teman pernah melihat gambar gitu ya, atau foto lah, foto misalkan kita taruh aja foto orang lagi senam, ya, di foto cekrek gitu. Nah, ada suatu saat kita dikasih tahu nih ada foto, tanpa harus dijelaskan teman-teman udah tahu dong, oh lagi ngelakuin senam, oh di sini tempatnya seperti itu, oh ngelakuinnya pas siang hari atau misalnya pagi hari, seperti itu ya. Gambar cerita itu bisa setidaknya membuat nalar kita, oh di gambar ini atau di foto ini sedang melakukan kegiatan ini gitu, dan pada waktu ini, seperti itu. Oke. Nah, ada yang dinamakan video sebelumnya, ya, kita sudah membahas tentang teknik pewarnaan dalam gambar cerita. Nah, teknik pewarnaan ini ada yang namanya teknik kering dan teknik basah. Oke, teknik kering ini kayak gimana? Nah, teknik kering ini yang tidak menggunakan bahan campuran lagi, contohnya seperti air atau thinner. Nah, ya. Nah, itu teknik kering namanya. Misalnya kita mewarnai gambar itu dengan spidol, ya, kemudian dengan cat pensil warna seperti itu atau krayon. Nah, itu kan tidak perlu menambahkan unsur lain, ya, tidak perlu menambahkan unsur lain, entah itu menambahkan air, ya, entah itu menambahkan thinner seperti itu. Nah, itu disebutnya teknik kering. Atau misalnya kita menggunakan pensil aja, pensil misalkan, pensil kemudian jadi warnanya tuh hanya hitam putih. Nah, itu disebutnya teknik arsir. Seperti ini ya contohnya. Nah, ini disebutnya teknik arsir. Arsir itu adalah teknik mewarnai dengan cara memilih salah satu pola. Misalnya teman-teman mau mewarnai tapi dengan pakai pola gambar. Seperti itu. Ya, pola melingkar misalkan. Nah, sampai habis gambar itu warnain semua, teman-teman tetap pakai pola melingkar. Tapi biasanya kalau di arsir itu tetap memakainya pola garis lurus atau miring. Misalkan seperti ini. Ini Bopi menggambar buku Gucci dulu ya. Nah, oke. Anggaplah ini gambar Gucci. Oke. Nah, anggaplah ini gambar Gucci.
Kemudian Bu Ovi arsir, tapi arsirnya mau pakai garis miring aja. Bu Ovi hanya mengarsir bagian sini. Nah, itu yang disebut arsir ya. Memilih salah satu pola arsiran ya dan satu warna seperti itu. Nah, itu disebutnya arsir seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya teknik mewarnai ya, bukan kering tapi basah. Nah, ini biasanya terjadi ketika kita mewarnai sebuah lukisan. Nah, karena catnya itu ya, kalau misalnya kita pakai cat minyak itu pasti dicampurkan oleh thinner. Kalau misalnya kita menggunakan cat air itu pasti catnya pasti bakalan dicampurin air terlebih dahulu seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya kalau kita misalkan menggunakan teknik basah, biasanya kita ada menggunakan media lain ya. Contohnya seperti kita menggunakan kuas. Nah, seperti itu ya. Kita menggunakan kuas ini untuk mengambil warna dari palet warna ya. Palet warna itu seperti ya piringan untuk warna cat air seperti itu. Nah, diambil kemudian baru disapukan kepada gambar yang ingin kita warnai. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya menggunakan teknik kering itu tidak perlu gitu ya. Misalnya ini spidol ya udah ada matanya ya kan, tintanya juga ada di dalam satu badan, berarti tidak perlu menggunakan media lain. Beda sama teknik basah seperti itu ya. Nah, oke, untuk materinya mungkin sampai sini. Semoga teman-teman paham. Kalau misalnya belum ada yang paham, boleh tanya Bu Ovi lagi. Seperti itu ya. Oke, untuk tugasnya boleh dikerjakan halaman 183, itu soal latihan akhir subtema 3 ya. 108 mulai dari halaman 183 sampai halaman 188. Jadi esainya juga dikerjakan seperti itu. Nah, silakan kerjakan dengan teliti. Semoga teman-teman paham. Insya Allah besok kita sudah masuk ke tema 7. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurangnya Bu Ovi mohon maaf ya. Oke, dadah.